Dan kami sampaikan terima kasih untuk saudara-saudara kami bangsa Timor Leste, di mana mahasiswa mereka mendukung demonstrasi untuk memperingati hari pelanggaran HAM orang asli Papua ini. Juga di seluruh tanah Papua, semangat rakyat di bawah mediasi Komite Nasional Papua Barat, kami sudah menerima laporan, itu kami sampaikan luar biasa, dan tetap semangat, jangan pesimis, kita optimis, berjuang terus, harus mendirikan negara. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami kembali berbagi cerita dan fakta tentang sejarah dan perjuangan rakyat Papua, langsung dari suara akar rumput yang selama ini sering terabaikan. Pada tanggal 15 Agustus 2025, Sebi Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bicara langsung kepada dunia soal pelanggaran hak asasi manusia yang dialami bangsa Papua. Beliau bilang, semua masalah ini berawal dari perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 antara Belanda dan Indonesia dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam perjanjian itu, rakyat Papua punya hak untuk memilih nasib sendiri lewat mekanisme yang disebut Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat PPRA. Di pasal 18 perjanjian itu, Indonesia diwajibkan mengadakan penentuan pendapat rakyat Papua paling lambat pada tahun 1969. Rakyat Papua harus diberi kesempatan memilih. Pilihan tersebut adalah tetap bergabung dengan Indonesia atau merdeka sebagai bangsa sendiri. Tapi kenyataannya, pada tahun 1969, proses itu jauh dari kata demokratis. Hanya 1.026 orang yang ikut dari ratusan ribu penduduk Papua, dan mereka dipaksa memilih di bawah tekanan militer dan intimidasi. Proses itu tidak memenuhi standar internasional yang menjamin hak pilih bebas, langsung, umum, dan rahasia. Karena itu, TPNPB menegaskan bahwa perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 itu adalah awal dari pelanggaran HAM dan pengingkaran hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Markas Pusat Komnas TPNPB menegaskan langsung kepada pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan seluruh dunia bahwa rakyat Papua belum pernah benar-benar mendapatkan hak menentukan nasib sendiri yang adil dan sah sesuai perjanjian itu. Perjuangan rakyat Papua untuk menentukan masa depan sendiri masih sah dan harus terus diperjuangkan. TPNPB berkomitmen terus menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan untuk bangsa Papua, dan mengajak solidaritas dunia agar pelanggaran ini tidak terus dibiarkan. Dari hati ke hati, mari kita terus bersama memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk Papua. Salam hormat dari Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Pada hari ini, tanggal 15 Agustus tahun 2025, di mana tepat 63 tahun awal pelanggaran HAM, hak asasi bangsa Papua, dimulai. Yaitu, oleh karena itu secara terbuka, secara umum, dari manajemen Markas Pusat Komnas ini kami sampaikan kepada dunia, baik PBB Indonesia dan negara-negara anggota PBB di seluruh dunia, bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, di mana mereka menyepakati namanya Nejo Agreement. Nejo Agreement itu poin-poin semua itu ditulis untuk jaminan tentang hak orang Papua. Tetapi Indonesia dan PBB sendiri melanggar itu. Melanggar. Di sini kami tegas bahwa dan kami menolak perjanjian itu karena tidak ada orang asli Papua yang ikut serta dalam perjanjian itu. Hanya orang Indonesia dan Belanda atas nama orang Papua lalu melakukan perjanjian. Ini lelucon atau lucu, aneh, begitu. Di sini kami tolak karena perjanjian itu dibuat hanya pihak Belanda dan Indonesia. Orang Papua tidak dilibatkan. Sekalipun perjanjian itu mereka menetapkan beberapa pasal untuk berbicara hak penentuan nasib sendiri orang asli Papua, tapi Indonesia dan PBB melanggar karena
Belanda sudah tinggalkan Papua Barat mulai 1 Mei 1963 karena pada tanggal itu Indonesia melakukan invasi militer dan mengusir Belanda. Jadi melalui invasi militer ini Indonesia merampas hak politik bangsa Papua yang sudah menyatakan merdeka pada tanggal 1 Desember 1961. Jadi melalui Trikora, tiga komando rakyat oleh Soekarno yang pernah diumumkan di alun-alun utara kota Yogyakarta di depan kantor pos, di belakang kantor pos, di mana Soekarno mengatakan bahwa hai abang-abang becak, hai tukang-tukang ojek, para petani sawah, bangkit dan mendaftarkan diri menjadi relawan untuk pergi rebut negara Irian Barat, negara boneka buatan Belanda. Ya di sini dari sisi hukum Indonesia mengakui bahwa Belanda sudah membina orang Papua dan sudah membentuk negara. Kemudian berapa tahun Belanda membina dan Belanda akan melepaskan Papua merdeka sendiri. Sama seperti Papua New Guinea, Solomon Island, Vanuatu, Fiji. Ini dilanggar. Oleh karena itu bangsa Papua, terutama generasi muda, jangan terlena. Belajarlah sejarah bangsamu sendiri, itu identitas. Tapi jangan kita pernah dipaksa belajar sejarah Indonesia yang omong kosong itu, lupakan dan kembali belajar sejarah Papua, karena hak kami untuk merdeka itu masih disandra oleh Indonesia. Maka kita perlu membebaskan hak politik yang disandra ini dan kita mengatakan merdeka dan berdiri sendiri sebagai bangsa-bangsa lain di muka bumi. Itu penting. Dan kami sampaikan terima kasih untuk saudara-saudara kami bangsa Timor Leste, di mana mahasiswa mereka mendukung demonstrasi untuk memperingati hari pelanggaran HAM orang asli Papua ini. Juga di Makassar, di Manado, mahasiswa Papua di mana-mana, di Jawa, di Bali sudah melakukan demonstrasi. Juga di seluruh tanah Papua, semangat rakyat di bawah mediasi Komite Nasional Papua Barat, kami sudah menerima laporan. Itu kami sampaikan luar biasa dan tetap semangat, jangan pesimis, kita optimis, berjuang terus, harus mendirikan negara.